Bagaimana sepak terjang pinjaman online yang digerebek di Kelapa Gading? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore, Mbak. Pak Yusri, 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pasca penggerebekan malam tadi. Apa saja peran dari 4 tersangka ini? Empat memang yang sudah kita amankan. Kita tahu tadi malam kan di Komplek Gading di Bukit Indah ya, di Kelapa Gading. Ini kita lakukan penggerebekan. Kita mengamankan ada 4 pelaku dengan perannya masing-masing. Yang pertama adalah saudara SG ini, dia adalah DC pinjolnya. Desk collection untuk pinjaman online-nya, itu perannya dia, pekerja itu. Kemudian yang kedua, RM ini adalah SPV telemarketingnya. Ya. Dia menawar produk-produk aplikasi yang ada ini. Saudara RH ini adalah karyawan SPP DC-nya. SPP DC-nya itu SPP Desk Collection-nya. Dia membuat SOP. SOP-nya memastikan target harus membayar, membuat laporan-laporan pembayaran. Yang keempat inilah saudara SR ini adalah HRD-nya. Dia yang merekrut, mencari kandidat telemarketing, kemudian mencari kandidat desk collection. Ini 4 orang yang sudah kita amankan, Mbak. Sekarang ini masih Baik, kita dalami semuanya. kami konfirmasi kembali 4 orang yang sudah diamankan ini apakah sudah berstatus tersangka Pak Yusri? Iya, sudah kita lakukan penahanan. Ya. Baik, ada potensi Tersangka di penambahan pasalnya. tersangka lainnya kah? Bisa disampaikan tadi sama Dirkrimsus pada saat malam ya, ada 78 memang yang kita tahu datanya yang work from home ya, dikerja di rumah. Nantinya akan kita panggil, kita lakukan pemeriksaan. Sama dengan kita lakukan penggerebekan di daerah Tangerang kemarin. Yang kita amankan 32, sementara kalau di situ ada banyak sekali, Mbak. Tapi yang tersangka itu kita tetapkan 3 sebagai orang pemeran utamanya. Begitu, Mbak. Untuk penyelidikan mengenai pemilik dari kantor pinjol ilegal sendiri sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak Yusri? Kami masih dalami semuanya ya, termasuk siapa layernya di atas yang sebagai pendana apa segala, ini kita masih dalami. Karena kita ketahukan memang ini kan sudah sangat meresahkan. Bagaimana mereka menjanjikan, contoh mekanisme saja peminjamannya ya, pertama kan telemarketing menawarkan aplikasi. Ada 5 aplikasi yang di Kelapa Gading. Kalau yang kemarin di Tangerang itu, di daerah PIK sana itu ada 10 aplikasi yang ilegal semuanya. Ya, kemudian dia menawarkan, kemudian jika nasabah setuju telemarketing meminta identitas dari KTP, nomor rekening calon nasabah, mengirimkan link aplikasi untuk mengisi data diri calon peminjam. Kemudian dari telemarketing menawarkan limit pinjaman. Memang bagus sekali, 800.000 sampai dengan 1,7 dengan bunga yang ditawarkan 0,8%. Namun secara sistem aplikasi bunga yang dihitung itu melebihi bunga yang ditawarkan nantinya. Sehingga orang masyarakat yang minjam ini jadi terjepit semuanya. Nantilah mereka bermain di mekanisme penagihan. Ini dengan kasar mereka menyampaikan, ada 2 yang sampaikan kemarin. Ya. Baik, untuk Pertama yang melalui media sosial dengan gambar-gambar porno, kemudian dengan kekerasan ancaman semua yang dikeluarkan. Begitu, Mbak. Baik Pak Yusri, kami ingin konfirmasi artinya sejauh ini untuk di Jakarta sendiri sudah ada berapa kantor pinjol ilegal yang berhasil digerebek oleh pihak kepolisian? 1 bulan ini sudah 40 tambah 1, 2 ya, semua jajaran ke Polda Metro Jaya, sudah sekitar 42 berarti sudah kita lakukan penggerebekan. Sudah cukup, nanti kami cek lagi berapa tersangka ininya. Baik, sudah Tapi ada cukup lebih banyak dari yang sudah kita 40. lakukan. Ya, Apakah lebih dari ada 40. Dan ini ada dugaan keterkaitan antar kantor pinjaman online ilegal ini mungkin di bawah naungan grup yang sama atau ada dugaan pemilik yang sama? Kalau itu masih kita dalami, tetapi selama ini mereka bekerja sendiri-sendiri saja. Kan contoh memang mereka ada yang izin sesuai dengan OJK dengan ketentuan cuma ada 2 aplikasi misalnya. Tapi ternyata pada saat pelaksanaannya mereka bermain dengan 12 atau 13 aplikasi. Yang sisanya ini 10 lebih ini aplikasi abal-abal ilegal semua lah, kalau kita bilang ilegal semua ya mereka ini kan. Bahkan modus-modusnya mereka melipat-lipat ini dari aplikasi ke aplikasi satu, mereka menjanjikan misalnya, udah kalau nggak bisa bayar kamu pakai yang ini aja lagi. Nanti sistem kayak tutup, gali lubang, tutup lubang. Kasihan masyarakat ini dibohongi betul. Makanya ini Baik, kita lapis semua pasangkan pasal di sini, Mbak. baik pemberantasan pinjaman online ilegal tentunya menjadi harapan kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya.